Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya, apakah riwayat di akhir zaman umat muslim akan berperang dengan orang kafir? Kapan itu waktunya? Banyak orang kafir, apa ini ya, susah tulisannya. Saya lewatkan aja itu yang tidak tahu. Banyak orang kafir saat ini sudah menindas umat Islam. Ana siap untuk berperang dengan orang kafir. Terima kasih dengan nasihatnya Ustaz. Saudaraku, kalau lihat tulisannya ini mungkin bapak kita ini, orang tua ini. Gaya tulisannya gaya tulisan dulu. Ya, kalau anak-anak sekarang, anak muda sekarang jarang tulisannya seperti ini. Mengenai perperangan antara mukmin dan kafir di akhir zaman sebelum hari kiamat, itu riwayat-riwayatnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yuqatilul muslimun al-yahud." Tidak akan terjadi hari kiamat hingga orang-orang Islam berperang melawan orang Yahudi. Jadi, dan banyak lagi riwayat-riwayat lainnya tentang peperangan kaum muslimin melawan Ya'juj Ma'juj juga. Orang-orang Yahudi tentu yang dipimpin oleh Dajjal ketika itu. Nah, hadis-hadis ini menceritakan bagaimana kondisi di akhir zaman, dan itu sahih. Sampai akhirnya nanti Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam, lalu keadilan merata, Islam merata di seluruh dunia. Kemudian Allah takdirkan Ya'juj Ma'juj berhasil meruntuhkan atau keluar dari tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain. Lalu mereka keluar dan membuat kerusakan, membunuh siapa saja yang mereka temui, sampai akhirnya kaum muslimin terkepung di Syam, dan akhirnya juga di bukit, di sebuah bukit atau gunung. Lalu Allah kirimkan, Allah bunuh, Allah musnahkan pula orang Ya'juj dan Ma'juj itu. Nah, peperangan ini ada di dalam hadis yang sahih. Namun wahai saudaraku, kita itu disuruh berlindung dari Dajjal, bukan disuruh berharap bertemu dengan Dajjal. Ya, bahkan fitnah yang paling besar sehingga semua nabi mengingatkan umatnya adalah fitnah Dajjal. Orang-orang kafir itu di akhir zaman nanti dipimpin oleh Dajjal. Ketika Dajjal muncul dari arah Khurasan atau Asfahan sana, diikuti oleh 70.000 orang Yahudi. Mereka menyerang dan memerangi umat Islam. Ketika itu terjadi peperangan kaum muslimin dipimpin oleh Imam Mahdi. Kemudian Nabi Isa nantinya alaihi salam. Nah, kita dilarang berangan-angan berharap untuk bertemu dengan keburukan. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlindung darinya. Karena ketika Dajjal muncul itu, wahai saudaraku, hanya orang-orang yang dirahmati, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa selamat dari fitnahnya. Jangan lupakan, sebelum Anda mengatakan siap untuk berperang, banyak-banyak baca doa. Setiap selesai tahiyat, sebelum salam itu berlindung dari Dajjal itu. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kalau seandainya Dajjal itu muncul di masaku, di zaman sekarang, waktu itu Nabi masih hidup, saya yang akan menjamin kalian menghadapinya. Tapi jika nanti setelahku dia muncul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita membacakan surat Al-Kahfi. Maka baca dan pelajari surat Al-Kahfi itu, amalkan kandungan-kandungannya. Nah ini. Kemudian wahai saudaraku, tujuan hidup kita ini sebenarnya bukan berperang. Berperang itu, jihad itu salah satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah untuk bisa, salah satu ibadah untuk bisa mewujudkan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuan hidup kita yang pertama adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karena itu, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama itu bukan berperang. Bahkan mereka baru berperang setelah hijrah ke Madinah itu pun setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu baiat Aqabah itu, baiat Aqabah al-akhir, yang kedua, al-akhirah, yang terakhir.
setelah berbaiat, lebih dari 70 utusan sahabat kaum muslimin dari Madinah itu berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, jika engkau izinkan, kami akan turun malam ini juga ke lembah itu, kami tebas leher orang-orang Quraisy yang kafir itu. Siap mati, siap berperang mereka. Rasulullah SAW jawab ketika itu, saya tidak diperintahkan untuk itu. Apa yang kita pelajari dari sini? Pertama, untuk berjihad harus ada landasannya dari Al-Quran dan Sunnah. Ikuti aturan-aturan syariat dari Allah dan dari Rasulullah SAW dalam masalah ini. Dan tentunya kita bisa memahami itu dari para ulama-ulama yang terpercaya, yang amanah. Kemudian berperang ada syarat-syaratnya juga. Di antaranya jihad atau berperang itu, jihad itu kan dibagi lagi oleh para ulama. Ada jihad yang bentuknya, ada jihad penyerangan, ada jihad pembelaan diri, defense. Nah, kalau jihad yang menyerang, yang berperang dalam rangka menyebarkan Islam itu harus di bawah pemimpin yang sah, amir yang sah. Di dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, al-imam junnah, pemimpin itu adalah tameng. Kaum muslimin berperang di belakangnya. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin yang berperang harus di bawah pimpinan amir, pemimpin yang sah. Berbeda dengan pembelaan diri, seperti misalnya Anda katakan di sini, sekarang ini orang-orang kafir banyak yang sudah menindas kaum umat Islam, bukan sekarang saja, dari dulu. Ya, seperti di Rohingya itu bukan sekarang, sudah ratusan tahun mereka seperti itu. Nah, untuk umat Islam yang ditindas di sana, mereka wajib berjihad membela diri mereka. Jika mereka mampu, itu pun ada syarat istitoah. Jika tidak mampu, mereka bisa dibantu oleh kaum muslimin yang di sekitarnya. Jika memang tidak mampu kaum muslimin dengan kondisi kaum muslimin terpecah belah sekarang ini, yang di kota-kota oleh orang-orang kafir, bagaimana mereka mau bersatu sementara mereka jauh dari agama? Kalau memang seperti itu, bisa saja mereka mengungsi, atau dalam bahasa Islamnya hijrah. Karena tidak memungkinkan mereka seperti di Rohingya itu untuk menjalankan agamanya, dibunuh, disiksa. Sebagian ustaz-ustaz kita yang sudah pergi ke sana, mereka bahkan mengatakan ada salah seorang ustaz kita itu yang pergi ke Rakhine itu, diam-diam menyusup ke sana itu. Bagaimana dia melihat wanita-wanita itu keluar dari hutan itu dalam keadaan berdarah-darah, tidak berpakaian lagi. Allah musta'an. Tapi apa yang bisa dia perbuat? Dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika itu. Dia saksikan langsung seperti itu. Kondisi mereka tidak bisa lari dari sana, makanan tidak ada, beribadah dibatasi, dibunuh, disiksa. Kalau seperti itu, bahkan Ustaz ini mengatakan memang kalau kita mau memberikan bantuan tidak bisa di situ lagi, harus yang udah mengungsi itulah yang bisa kita bantu lagi. Kita ajarkan agama, kita ajarkan akidah, karena ternyata banyak di antara kaum muslimin yang ditindas di sana itu memang sangat dangkal pemahaman agamanya, akidahnya. Nah, ini penting. Jadi wahai saudaraku, wahai saudariku, tuntut ilmu dahulu, pelajari akidah. Karena kalau akidah kita tidak kokoh, kita tidak akan kuat memanggul senjata itu. Kalaupun kita kuat memanggul senjata itu, tapi akidah kita tidak kuat, tidak kokoh, kita mungkin akan salah mengarahkan peluru atau pedang kita itu. Yang seharusnya ke orang kafir, akhirnya nanti perang sesama kaum muslimin seperti di Suriah akhirnya. Kelompok-kelompok saling berperang juga akhirnya. Na'udzubillah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Jadi jihad ada hukum, ada adab-adabnya dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih mereka dengan dasar-dasar dari Al-Quran dan Sunnah As-Sahihah. Dan sebagai seorang mukmin memang harus ada dalam hati kita tekad untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena itu semulia-mulia ibadah, tapi tetap harus mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat Anda, niat kita semua untuk berjuang di jalan Allah disampaikan oleh Allah di atas jalannya, karena Allah, di atas jalannya, di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.